Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Jamaah rahimakumullah, judul kita sekarang ini zuhud yang dicintai Allah dan dicintai manusia. Bab zuhud secara sekilas pengertian dan beberapa kaitan dengan zuhud itu saya bahas di masjid ini tahun 2009. Cuman saya baca belum lengkap waktu itu, maka insya Allah bahasanya kita lengkapi berdasar tadabbur hadis. Tapi yang dibahas pagi ini bagian pertama, karena setelah saya susun makalahnya ternyata ada 36 halaman, jadi dibagi dua. Sekarang 16, nanti kapan-kapan lagi sisanya. Hadisnya adalah haddatsana Abu Ubaidah. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ibnu Majah itu penyusun kitab Kutubus Sittah yang dikenal dengan yang keenam. Karena yang pertama Bukhari, kedua Muslim, ketiga Abu Dawud, keempat Tirmidzi, kelima An-Nasa'i, keenam Ibnu Majah. Nama asli beliau Muhammad. Jadi penyusun Kutubus Sittah itu nama Muhammadnya ada Bukhari. Bukhari juga namanya Muhammad bin Ismail. Ada juga Ibnu Majah. Cuman Bukhari mah dikenal nama kampung, kalau Ibnu Majah nama kakek. Kata Ibnu Majah, haddatsana Abu Ubaidah, menyampaikan hadis kepada kami Abu Ubaidah bin Abis Safar. Haddatsana Syihabuddin Abbad. Haddatsana Khalid bin Amr al-Qurashi an Sufyan as-Sauri an Abi Hazim an Sahal bin Sa'din as-Sa'idi. Jadi sahabatnya Sahal bin Sa'din as-Sa'idi. Dia mengatakan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun, seorang sahabat. Faqala, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, dullani ala amalin, tunjukkanlah kepadaku amal. Idza ana amiltuhu, jika aku melaksanakannya, ahabbani, maka mencintaiku Allahu Allah. Wa ahabbani, dan mencintaiku an-nasu, manusia. Makanya judulnya zuhud, dicintai Allah, dicintai manusia. Karena seorang sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amal yang apabila aku kerjakan dicintai Allah dan dicintai manusia. Kenapa beliau minta itu? Karena kadang-kadang ada yang dicintai Allah tapi tidak dicintai manusia. Ada juga yang dicintai manusia tapi tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang diminta oleh sahabat itu dicintai Allah sekaligus dicintai manusia. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah SAW bersabda, izhad fid dunya, zuhudlah di dunia. Yuhibbukallah, maka Allah akan mencintaimu. Wazhad fi ma fi aidin nas, dan zuhudlah pada apa yang ada di tangan manusia. Yuhibbuka, maka manusia mencintaimu.
tausik hadis. Karena sudah saya tetapkan bulan Ramadan tahun 1442, tadabbur hadis itu 7 langkahnya. Pertama tausik, kedua tahrij, ketiga tashih, keempat tahlil hadis, kemudian tatbik, ketujuh ke takwil, dan ketujuh tatbik. Jadi ada 7 langkah. Ini masih tausik terjemahnya. Dan tahrij hadis ini bandingan matanya apabila kita lihat hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang lahir 209 wafat 273, oleh At-Tabrani lahir 260 lahir wafat 360, kemudian Al-Hakim, kemudian Syihab Al-Qadai, dan Al-Baihaqi. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh kutubus sittahnya hanya satu, yaitu Ibnu Majah, tapi oleh para ulama lain. Para ulama lain antara lain tadi yang saya sebut. Dan ini perbandingannya. Tidak perlu saya sebut satu persatu. Kemudian juga sanadnya macam-macam, sehingga sampai kepada Ibnu Majah, juga kepada At-Tabarani, Al-Hakim, Al-Qadai, dan Al-Baihaqi. Sekarang kita lihat riwayat sanad atau mata rantai dari Rasul hingga kepada Ibnu Majah, atau sanadnya dilihat dari Ibnu Majah sampai kepada Rasul. Haddatsana Abu Ubaidah bin Safar. Abu Ubaidah itu bernama Ahmad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah As-Safar. Nah, beliau lama hidup di Kufah, termasuk Tabi'ul Atba. Tabi'ul Atba itu apa? Yaitu muridnya Atba Tabi'in. Jadi tobaqoh hadis atau tingkatan hadis, yang pertama adalah Rasul, dari Rasul, kemudian disampaikan ke sahabat. Sahabat itu tobaqoh pertama di kalangan rawi hadis. Rasul sumbernya, tobaqoh pertama sahabat. Dari sahabat disampaikan ke tabi'in. Dari ke tabi'in ke atba tabi'in. Dari atba tabi'in ke tabi'ul atba. Jadi 4 tobaqoh hadis, ya. 1 sahabat, 2 tabi'in, kemudian atba tabi'in, dan yang keempat tabi'ul atba. Kalau di luar 4 bukan rawi hadis. Jadi yang rawi hadis itu. Dan itu terakhir Imam Baihaqi yang wafat 456 Hijriyah. Jadi setelah Imam Baihaqi tidak ada rawi hadis yang langsung sanad, tidak ada. Itu semua kutipan-kutipan, seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani yang wafat 852, bukunya Bulughul Maram. Bulughul Maram itu kitab hadis, tapi bukan kitab hadis asli, tapi kumpulan dari kitab-kitab hadis yang asli. Kalau yang ini yang saya kutip adalah asli. Ad-Dawawi, ya, kitab hadis, tapi itu jami atau kumpulan. Itu sekilas. Kemudian beliau itu wafat 258, hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah hanya 2 hadis saja. Lalu beliau menerima dari Syihab bin Abbad. Beliau dikenal dengan nama Abu Umar, termasuk tobaqoh tabi atba senior yang hidup di Kufah, wafat 224. Dari Khalid bin
Amr al-Qurashi. Di sini dibaca Amr ya. Karena ahli hadis itu sepakat kalau Umar tulisannya tanpa wawu setelah ro. Kalau ada wawu setelah ro seperti ini itu dibacanya Amr. Jadi hideng we. Kalau ada wawu setelah ro Amr. Kalau tidak ada wawu disebut Umar. Jadi wawunya jangan dibaca. Khalid bin Muhammad Al-Qurashi termasuk atba tabi'in biasa. Dari Sufyan As-Sauri. Beliau merupakan putra Sa'id bin Mashrub termasuk atba tabi'in. Dan disampaikan diterima oleh Sufyan Sauri dari Abi Hazim. Beliau bernama Salamah. Jadi Salamah itu kalau di Arab nama laki-laki. Kalau di Bandung makan Salamah itu perempuan ya. Kalau di Arab nama laki-laki. Sama dengan Maisaroh. Itu nama laki-laki. Termasuk tabi'in. Abi Hazim ini. Hidupnya di Madinah, wafat tahun 135. Dan Ibnu Majah meriwayatkan hadis melalui jalur beliau sebanyak 28 hadis. Sedangkan rawi sahabinya atau sahabatnya adalah Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Beliau dikenal dengan Abul Abbas. Dan beliau juga termasuk orang yang ikut berperang Tabuk. Dan termasuk Bani Sa'idah. Dan ketika Rasulullah wafat, beliau berusia 15 tahun. Jadi Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi itu riwayatnya dan wafat tahun 91. Ada juga yang mengatakan 98. Dan ketika wafat usianya ada yang mengatakan berusia 99, ada juga yang berusia 96. Jadi berdekatan dengan Anas bin Malik. Anas bin Malik mah wafatnya berusia 103. Kalau ini 99 tahun. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah hadis melalui sahabat beliau sebanyak 30 hadis. Populer hadis tasih sekarang. Hadis ini sangat populer baik di kalangan muhadis selain Ibnu Majah sebagaimana tercantum dalam tabel tadi. Dan juga diriwayatkan oleh At-Tabarani, Al-Mujam Kabir, ada juga Al-Baihaqi, Al-Qadai, dan populer juga di kalangan ilmu fikih dan akhlak seperti An-Nawawi, Ibnu Rajab, termasuk juga Ibnu Hajar Al-Asqalani yang saya sebut tadi. Di Bulughul di Bulughul Maram ada, di Targhib wa Targhib juga ada. Termasuk juga di Al-Arba'in An-Nawawiyah. Jadi sangat populer hadis ini. Adapun kualitasnya dalam mata rantai riwayat Ibnu Majah itu terdapat rawi yang bernama Khalid bin Amr yang menurut Ahmad dan Ibnu Ma'in suka meriwayatkan hadis maudhu, yaitu hadis palsu. Imam Bukhari menilai munkarul hadis. Tapi menurut Al-Kanani hadis ini tidak sampai As-Sauri. Kemudian An-Nawawi Al-Asqalani At-Tirmidzi menilai hadis ini sebagai hadis hasan karena terdapat beberapa hadis yang senada melalui jalur lain. Jadi diriwayatkan oleh Ahmad mah memang ada rawi yang diragukan, tetapi diriwayatkan pula oleh rawi yang lain sehingga menguatkan. Bahkan Al-Hakim yang lahir 321 wafat 450 Hijriah menganggapnya sebagai hadis sahih dan memenuhi syarat Al-Bukhari dan Muslim. Tapi kedua rawi itu tidak meriwayatkannya.
dan Ismail Al-Jarahi setelah mengutip berbagai pandangan menilai hadis ini sebagai hadis hasan. Abu Ya'la juga meriwayatkan melalui jalur Abu Nu'aim. Bahkan dia mengatakan sebagai mata rantainya sahih. Jadi ada yang menganggap sahih, ada yang menganggap hasan, ada yang menganggap lemah. Kesimpulannya hadis ini hadis hasan. Hadis hasan masih bisa dipakai dasar hukum. Yang tidak boleh itu hadis dhaif. Kalau hadis dhaif jangan dipakai dasar hukum ya. Karena kalau hadis dhaif itu sudah diyakini bukan dari Rasul. Kalau semuanya dhaif. Kalau semuanya ahli hadis itu dhaif. Itulah mungkin salah satu sebabnya Ibnu Hajar dan An-Nawawi menilai hadis ini sebagai hadis hasan. Sekarang kita lihat tarikh hadisnya. Kalau di dalam Al-Quran sering disebut sababun nuzul, kalau di dalam hadis sering disebut sababul wurud. Itu salah satu kajian tarikh hadis. Seperti dikemukakan dalam tausik hadis, hadis ini dilatar belakangi seorang sahabat menghadap Rasul. Dia mengatakan atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat, rajulun, seseorang, faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza ana amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Jadi itu tarikhnya, sejarahnya. Kenapa Rasulullah SAW berbicara tentang suhud, dicintai Allah dan dicintai manusia? Karena ada seorang yang minta kepada Rasul, dullani, tunjukkan kepadaku amal yang apabila aku lakukan dicintai Allah dan dicintai manusia. Jadi jelas secara historis hadis ini sebagai jawaban terhadap sahabat yang meminta. Dikutip pula kan sababul wurud ini oleh berbagai ahli hadis. An Sahal bin Sa'din As-Sa'idi qala atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam rajulun. Sekarang tahlil syarah. Kalau di dalam Al-Quran ada tahlil tafsir, kalau di dalam hadis syarah. Kenapa dibedakan? Ada sebetulnya penjelasan secara rinci, baik tafsir maupun syarah. Ini karena kedudukan Quran dengan hadis berbeda. Makanya para ulama memberi istilah kalau kepada Quran tafsir, kalau kepada hadis syarah atau tahlil syarah. Sa'd bin Sa'id sebelumnya bernama Hazan, kemudian diganti oleh Rasul menjadi Sahal, dikenal dengan nama Abul Abbas, seperti tadi saya riwayatkan. Kata Sahal, seorang laki-laki menghadap kepada Rasul dengan memohon, dullani, engkau memberi petunjuk atau nasihat padaku. Petunjuk tersebut, idza ana amiltuhu, apabila aku mengerjakan, jika aku amalkan, ahabbani Allah wa ahabbani nas. Allah mencintaiku dan manusia juga mencintaiku. Kalimat ini mengisyaratkan bahwa laki-laki tersebut mendambakan sesuatu yang sangat berharga nilainya, yaitu yang dicintai Allah dan dicintai manusia. Saya kira bukan hanya seorang sahabat itu kan yang ingin dicintai Allah, dicintai manusia. Saya juga termasuk orang yang ingin dicintai Allah dan ingin dicintai manusia. Karena kita juga tidak mau dibenci manusia kan. Kadang-kadang kan kita
keun bae nu penting mah dicintai ku Allah. Sabodo teuing banyak manusia benci. Oh enggak begitu. Seharusnya muslim tuh dicintai Allah dan dicintai manusia. Jadi jangan beranggapan asal baik welah kepada Allah, keun bae manusia mah sabodo teuing. Tidak demikian. Bahkan kan kalau kita baca surat Al-Ma'un, ra'aital ladzi yukadzibu biddin, itu kan dianggapnya mendustakan agama, orang yang tidak baik kepada manusia. Karena ditunjukkan kan ra'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi kan dicintai anak yatim, dicintai orang miskin. Manusia itu bukan hanya dicintai Allah. Baru Allah menyebutkan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi perlu kita berbuat yang dicintai Allah dan dicintai manusia. Dan memang bahagia orang yang dicintai Allah dan dicintai manusia itu. Tiada yang kebahagiaan yang paling sempurna selain dicintai Allah dan dicintai makhluknya. Orang yang dicintai Allah dan dicintai makhluk, hidupnya akan tentram lahir batin di dunia maupun di akhirat kelak. Siapapun tidak akan masuk surga kalau tidak dicintai Allah. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulu ahadan minkum amaluhu al-jannah. La yudkhilu ahadan minkum amaluhu al-jannah. Wala yujiruhu minan nar. Wala ana illa birahmatim minallah. Seseorang itu tidak akan dimasukkan ke surga dari kalian oleh amal. Jadi sebenarnya bukan amal-amal yang bisa masuk ke surga teh. Bahkan bukan hanya manusia biasa, aku pun tidak akan masuk surga dengan amal, kata Rasulullah. La yujiruhu minan nar, dan tidak akan membebaskan aku dari neraka. Amalku itu wala ana illa birahmatin minallah, kecuali kasih sayang Allah. Kalau tanpa cinta Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan masuk surga, kita tidak akan bebas dari neraka. Ini berdasar hadis riwayat Muslim ini, yang dapat memasukkan seseorang ke surga bukan amal, tapi rahmat dan kasih sayang Allah. Oleh karena itu, amal yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala sangat perlu dilakukan. Kenapa Bu rame? Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya hanya kepada orang yang dicintai. Oh di luhur Ibu, punten Ibu tong rame teuing ngaganggu Bu. Di atas. Oh, kerah aya nu negor. Di atas Pak. Rame. Kenapa itu? Inilah pentingnya dicintai Allah, ya. Kenapa orang itu minta amal yang dicintai Allah? Karena kata Rasulullah tidak akan masuk surga dan tidak akan bebas dari neraka kalau kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sudah mewajibkan pada dirinya untuk mencurahkan rahmatnya. Kalau kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul liman ma fis samawati wal ardh, qul lillahi kataba ala nafsi rahmah."
la wajada nafsi rahmah la yajma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fi alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Katakan olehmu, kepunyaan siapa apa yang ada di langit dan apa yang ada yang di bumi? Kul, jawab olehmu, lillah, kepunyaan Allah. Kataba ala nafsihi rahmah. Allah sudah mewajibkan kepada dirinya rahmat. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sudah mewajibkan pada dirinya rahmat bagi umat. Jadi sebetulnya bukan siapa-siapa yang mewajibkan Allah mencurahkan rahmat itu, tapi dia sendiri. Dan Allah akan mengumpulkan di hari kiamat, yang hari kiamat itu tidak ada ragu, tidak bisa diragukan lagi. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Dan orang yang rugi, orang yang dicintai oleh Allah, orang yang dirahmati oleh Allah itu yang tidak beriman. Jadi kalau begitu berdasar ayat ini, siapapun yang beriman pasti dicintai oleh Allah. Jadi ayat ini memerintah agar setiap mukmin itu mengatakan dengan keyakinan. Pertama, segala yang di langit dan bumi itu kepunyaan Allah. Kedua, Allah telah mewajibkan atas dirinya sendiri untuk mencurahkan rahmat atas hamba. Masa Allah mengatakan Pak ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu telah mewajibkan dirinya mencintai orang mukmin. Kirang lelep. Tas berbeda. Oh ya, terus. Kemudian yang ketiga, di hari kiamat semua manusia bakal dikumpulkan, ya, disidangkan amal perbuatannya. Dan yang keempat, jangan ada lagi keraguan tentang hari kiamat. Dan yang kelima, berdasar ayat ini, orang tidak beriman bakal menderita kerugian. Jadi kalau kita garis bawahi ayat ini, jelas kalau yang namanya orang mukmin itu telah diwajibkan oleh Allah mencurahkan rahmat. Nah, jadi kalau ada orang mukmin tidak mendapat rahmat dari Allah, itu pasti ada sebab. Jadi pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala itu mencurahkan rahmat kepada siapapun yang mukmin. Tapi kalau ada orang mukmin tidak mendapat rahmat, pasti ada sebab yang dia kerjakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan memasukkan orang ke neraka tanpa sebab. Tetapi kalau ke surga bisa saja tanpa sebab juga oleh Allah dimasukkan ke surga, bisa. Jadi kalau Abu Thalib paman Rasul dimasukkan ke neraka, ada sebab. Sebabnya apa? Ketika oleh Rasul didakwahi, Qul ya ami la ilaha illallah inni uhajju laka biha yaumal qiyamah. Wahai pamanku, katakan olehmu la ilaha illallah supaya aku punya hujah membelamu di hari kiamat. Tapi Abu Thalib dipengaruhi oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan bin Umayyah. Masa katanya kamu pembesar Quraisy mau meninggalkan agama nenek moyang kita? Lalu dia mengatakan, ana ala millati abikum. Aku tetap beragama nenek moyang kalian dan kita semua.
Jadi kalau Abu Thalib itu masuk neraka karena ada sebab tidak beriman. Orang mukmin juga kalau dia dimasukkan ke neraka pasti ada sebab. Pokoknya pada dasarnya Allah tuh mencurahkan rahmat kepada siapapun. Kenapa Allah mencurahkan rahmat? Dia sendiri mewajibkan. Dan di dalam ayat yang lain masih surat Al-An'am ini juga ayat 54 kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Tuhanmu itu telah mewajibkan atas dirinya rahmat. Makanya idza ja'akal ladina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Apabila orang mukmin datang kepadamu, orang mukmin kepada ayat-ayatmu, ayat-ayat kami, kul katakan salamun alaikum. Salam. Kalau sesama mukmin. Kenapa salam? Karena Allah Tuhanmu sudah mewajibkan pada dirinya mencurahkan rahmat, mencintai. Annahu man amila minkum su'an. Nah, apabila di antara kamu ada berbuat jelek, berbuat buruk, bijahalah karena kebodohan, summa taba min ba'dihi, kemudian segera tobat, wa aslaha, dan memperbaiki diri, fa innahu ghafurur rahim. Allah Maha Mengampun, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi walaupun orang mukmin itu ada melakukan perbuatan dosa, asalkan dia segera bertobat, memperbaiki diri, Allah mengampuni. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya seperti tadi saya katakan, wajar itu seorang sahabat tuh minta kepada Rasul, tunjukkan kepadaku amal yang apabila aku lakukan dicintai Allah dan dicintai manusia. Dan Quran surat Al-An'am ayat 54 dengan tegas menyerukan agar sesama mukmin itu menyampaikan keselamatan, kesejahteraan. Ya, kalau sesama mukmin menyampaikan keselamatan, kesejahteraan, makanya prinsip pertemuan Assalamualaikum. Ya. Walaupun sekarang musim pandemi tidak boleh bersalaman, tetapi kan salam jabat hati tetap ada karena Assalamualaikum. Walaupun jabat tangan tidak dilakukan, tapi jabat hati ada. Assalamualaikum. Selamat. Mendoakan selamat. Untuk mencurahkan rahmat sesamanya dan kasih sayang pada mukmin. Dan jika terlanjur berbuat salah, segera bertobat. Ya, kalau perbuatan salah mah ada wae. Asal memperbaiki diri, maka dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jelas berdasar kedua ayat ini yang dua-duanya surat Al-An'am, jelas berdasar kedua ayat ini Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan kasih sayang pada umat yang beriman. Jika seorang sahabat minta kasih sayang, minta nasihat kepada Rasul, bagaimana dicintai Allah dengan dicintai manusia, maka selain beriman harus zuhud. Maka pakola Rasulullah SAW itu memberi nasihat, izhad fid dunya. Oke, ini petunjuk pertama. Apa itu zuhud? Ada pimpinan acara juga tadi kan disebut apa itu sebetulnya zuhud. Izhad fid dunya. Juhudlah dalam urusan dunia. Yang dimaksud juhud menurut bahasa berarti zahada, bukan jahada ya. Ada zahada, ada jahada. Kalau jahada, jihad, cuma berjuang. Kalau ini mah zuhud, zahada kuzai. Zahada, yazhadu zahida, juga ada yang menyebut yazhadu zahdan atau zuhdan. Itu menurut bahasa hampir sama dengan rogibah. Seneng. Rogibah yarghabu. Tapi rogibaan, rogbatan. Jadi seneng yang lain.
izhad itu. Kata As-Sun'ani dalam Subul Salam, itu Sarah Bulughul Maram, qillatur raghbah bisyai'. Jadi rogibahnya rogibaan, bukan rogibah fi. Qillatur raghbah. Jadi sedikit kecintaan pada sesuatu. Itu menurut bahasa. Jadi zahar teh untuk cinta teuing. Wa in sita qulta ar-raghbah anhu. Makanya kata As-Sun'ani, kalau bisa mah kalau Anda katakan zuhud itu ar-raghbah anhu. Kan rogibah itu ada rogibah fi, ada rogibaan. Kalau rogibah fi itu cinta banget. Kalau rogibaan tidak cinta. An itu artinya jauh ya. Jadi rogibah seneng jauh, jadi kurang cinta. Wafil istilah ahli hakikat, kata istilah bugdu dunya, tidak senang dunia, wal i'rad anha, dan berpaling dari dunia. Wakila tarku rohata dunya li rohatil akhirah. Dia meninggalkan kesenangan dunia karena ingin senang di akhirat. Itu menurut bahasa dan menurut istilah. Kata Al-Jurjani yang wafat 394, kitabnya At-Ta'rifat, fil lugha menurut bahasa tarkul mail ila syai'. Jadi meninggalkan kecenderungan kepada sesuatu, itu suhud. Jadi tidak terlalu cinta, tidak konsentrasi kepada sesuatu. Ada juga yang mengartikan juhud itu dengan mengosongkan hati dari keterikatan. Jadi keterikatan apapun. Jadi kalau tadi izhad fid dunya, kosongkan hati dengan keterikatan yang sifatnya duniawi. Keterikatan di kumaha. Jadi kalau tidak ada sesuatu teh hati teh tidak enak. Ada cinta kepada suatu makanan, kalau tidak ada makanan itu tidak tenang. Jadi katagihan, ya, katagihan. Lamun teu aya cikopi, keluh kesah. Ada udut. Keluh kesah. Itu tidak zuhud. Kalau zuhud itu bukan berarti benci pada sesuatu, tapi boleh aja mencintai sesuatu, menyenangkan sesuatu, senang kepada sesuatu, tapi tidak terikat kesenangannya itu, tidak terlalu banyak ketagihan. Dan tarkul asam ala ma'dum wa nafil farah bimaklum. Jadi meninggalkan penyesalan kalau tidak ada, dan tidak terlalu gembira apabila ada. Jadi tidak menyesal, tidak ketagihan apabila tidak ada, dan tidak terlalu girang apabila ada. Itu suhud. Kemudian fid dunya di sini, izhad fid dunya, kata Rasulullah. Suhudlah dalam urusan dunia. Dunia ditinjau dari sudut bahasa berasal kata danu'ah, yang berarti rendah dan hina. Ada juga yang mengartikan dana'a yadnu dunuwan, yang berarti dekat. Ada juga dani yadna dunya, yang berarti rendah kualitasnya, murah harganya. Dunya itu ditinjau dari sebut bahasa. Ada yang mengartikan rendah, hina, arti asalnya. Ada yang mengartikan dekat. Kenapa dekat? Karena kita alami. Ada juga yang mengartikan rendah harganya. Jadi kalau izhad fid dunya, cukuplah dalam
urusan dunia, urusan yang rendah derajatnya. Dunia diistilahkan demikian karena derajat dunia itu sangat rendah dibanding akhirat. Kemudian tadi diartikan dekat karena hidup di dunia itu kan singkat banding akhirat. Ya paling tinggi juga berapa tahun itu? 100 tahun baik 1000. Ya, bahkan dalam salah satu hadis rata-rata umatku antara usia 60 sampai 70. Ada yang di atas tapi istimewa, ada yang di bawah, tapi rata-rata begitu. Jadi kalau saya tinggal 2 tahun lagi, 68, 70, 2 tahun lagi. Jadi kalau saya lewat 70 itu istimewa. Itu dekat dunia. Kemudian harga dunia itu rendah dibanding akhirat. Harga dunia. Karena walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik. Keempat, untuk mencapai kebahagiaan dunia itu lebih mudah dibanding mengerjakan akhirat. Kan untuk kebahagiaan dunia kan gampang. Bisa siapapun dapat bahagia. Jadi pengertian semacam ini juga tersirat di dalam beberapa hadis, antara lain maudi sautin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Tempat cemeti di surga itu lebih baik dibanding dunia dan isinya. Jadi kalau cemetinya saja di akhirat itu lebih indah daripada dunia. Riwayat Bukhari. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar itu lebih baik dibanding dunia dan isinya. Nilainya di sisi Allah lebih baik dibanding di dunia dan isinya. Ada juga kiriman di WhatsApp itu katanya orang kaya sedunia, orang kaya se-Indonesia. Tapi ada katanya orang yang lebih kaya, yaitu yang sholat 2 rakaat fajar. Tapi kalau saya katakan itu kurang tepat, karena etama bukan urusan dunia gitu. Khairud dunya itu nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anger we ari mukmin mah harus kan mencari kekayaan. Jadi jangan sampai ada orang mah geus salat 2 rakaat teu kudu neangan kekayaan. Kudu kekayaan mah kan diperintah. Pan juhud sote ulah keterikatan. Jadi kemana-mana teh inget we ka sesuatu teh itu. Jadi kalau kita mencari silakan saja karena diperintah. Apa diperintahnya? Ya dalam Quran juga kan. Kemudian sabda Rasul, ribatu yaumin fi sabilillah khairun minad dunya wa ma 'alaiha wa maudi'u sauti ahadikum minal jannah khairun minad dunya wa ma 'alaiha wa rauha yaruhuhal 'abdu fi sabilillah awil 'adwa khairun minad dunya wa ma fiha wa ma 'alaiha. Sehari perang di jalan Allah lebih baik dunia dan isinya. Tuh, sehari berjihad di jalan Allah itu lebih baik nilai dibanding dengan dunia serta isinya. Dan tempat cemeti salah seorang di antaramu surga lebih baik dari dunia dan isinya. Seorang hamba yang pergi di pagi hari atau sore untuk berjihad di jalan Allah lebih baik
tersebut menggambarkan betapa rendahnya derajat dunia dibanding kehidupan akhirat. Kebahagiaan di dunia sehari berakhir dengan kesedihan di hari berikutnya. Kebugaran di dunia seminggu berakhir dengan kelelahan yang lainnya. Kalau dunia kan begitu. Kalau kita senang menikmati dunia, makan, nikmat dunia, tapi setelahnya kan enggak hilang. Kenikmatan itu sirna, terhapus. Karena kebahagiaan atau kesenangan dunia itu sifatnya sementara. Betapa dunia ini singkat dirasakan kesenangannya. Suatu hari di dunia ini menjadi beban di hari lain. Menjadi hak membahagiakannya. Nah, di suatu saat penuh bahagia, di saat lain penuh duka. Betapa rugi kalau hadapi dunia. Jadi yang namanya dunia itu pasti silih berganti antara bahagia dan duka, antara sedih dan senang. Jadi kalau bapak dan ibu merasa kesedihan, ya itu dunia. Itu sifatnya seperti itu. Hanya dikatakan alladzina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah wa yasadduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja ulaika fi dhalalin mubin fi dhalalin ba'id. Orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat dan menghalangi manusia dari jalan Allah, maka itu termasuk orang yang sesat, yang jauh kalau lebih mencintai dunia. Karena dunia itu kan sementara. Orang yang hanya mengejar dunia akan mendapatkannya kenikmatan sedikit, tetapi di akhirat kurang. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan bagimu. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia. Dan di akhirat baginya suatu kehidupan, baginya kehidupan di akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan fasilitas kepada manusia untuk mencari kebahagiaan dunia, untuk mencari kebahagiaan akhirat. Atau yang paling bagus mencari kehidupan dunia dan akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Makinah ada benar. Jadi itu mah fasilitas dari Allah mah sudah diberikan kepada manusia itu. Siapa yang ingin ingin bahagia di dunia, pasti Allah beri. Yang ingin hidup bahagia di akhirat, pasti Allah beri. Dan bagi yang ingin hidup di dunia baik, di akhirat sejahtera, pasti Allah beri. Makanya kan doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi ingat ujungnya ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Di antara manusia itu ada yang berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kesejahteraan di dunia baik, di akhirat baik, jauhkan dari neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan ulaika lahum, baginya nasibun mimma kasabu, bagian sesuai dengan usaha. Itulah sebabnya zuhud dalam dunia itu sangat penting. Apa yang dimaksud zuhud di dunia? Laisa zahadah fid dunya bitahrimil halal. Zuhud di dunia bukan mengharamkan yang halal. Halal semua yang dilakukan. Bukan mengharamkan yang halal. Wala fi idaatil mal, dan juga menghambur-hamburkan harta untuk sedekah, untuk segala macam sampai habis harta. Bukan itu yang dimaksud. Allah takuna bima yadaik ausak minka bima fi yadillah. Jangan sampai apa yang di tanganmu itu terikat sehingga mengalahkan kecintaan kepada Allah.
Dan antakuna fi sawabil musibah idza asababiha arqab minka fima fiha law anha abkiyat laka. Makanya kata As-Sun'ani ini tafsir dari zuhud di dunia. Jadi berdasar itu Utsaimin itu menilai, pertama zuhud itu tidak mencintai dunia secara berlebihan. Kedua, tidak meraih dunia yang tidak bermanfaat untuk kepentingan akhirat. Ketiga, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat dan meninggalkan yang kurang bermanfaat. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ditegas bahwa zuhud itu bukan meninggalkan urusan dunia, tapi meninggalkan yang tidak bermanfaat. Tegasnya likaida tai asu ala ma fatakum wa la taqrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jadi tidak putus asa tatkala hilang dan tidak terlalu girang tatkala menang. Makanya wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka. Cari urusan akhirat tapi jangan lupa dunia. Dan masih banyak lagi tafsiran-tafsirannya, maka oleh Bapak dan Ibu dibaca karena saya sediakan makalahnya untuk dibawa ke rumah masing-masing. Dan insya Allah kita bersambung bagian kedua pada pertemuan yang akan datang. Karena sudah jam 6, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum